Selamat datang di video penelitian kami mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dalam video kali ini, kami akan mengupas berbagai aspek dalam masalah narkoba, pengembangan alternatif, pengembangan kebijakan publik, hingga rencana mempengaruhi pemerintah. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan isu yang sangat serius dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Satgas dan masyarakat, penggunaan narkoba di Desa Sirnabaya Bersinar telah meningkatkan angka kriminalitas dan merusak keamanan serta kenyamanan lingkungan. Misalnya, aktivitas mencurigakan seperti pencurian paket narkoba seringkali menyebabkan keributan dan tindak kriminal lainnya seperti pencurian motor dan lain sebagainya. Masalah ini penting untuk ditangani karena narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental individu, tetapi juga menghancurkan komunitas dan keseluruhan. Pengguna narkoba seringkali terjebak dalam siklus kecanduan yang sulit diputus. Oleh karena itu, badan pemerintah tertentu seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta pemerintahan tingkat desa harus proaktif dalam menangani masalah ini, melalui edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi. Ada beberapa kebijakan yang telah diterapkan dan dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah ini. Nah, pertama itu penempatan individu yang terpapar narkoba di rumah sakit khusus seperti Rumah Sakit Rido dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur. Kebijakan ini melibatkan bantuan media dan kegiatan positif yang dirancang untuk membantu pemulihan penggunaan narkoba. Selain itu, ada program-program sosialisasi dan edukasi di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan bahaya akan narkoba. Satgas sering mengadakan workshop dan deteksi dini di kalangan remaja untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Namun, tantangan Satgas adalah minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi aktif dari keluarga pengguna narkoba dalam melaporkan dan mendukung rehabilitasi. Kami mengusulkan kebijakan yang menggabungkan upaya preventif, rehabilitatif, dan edukatif secara holistik. Kebijakan ini mencakup 1. Edukasi intensif, mengadakan program edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Yang kedua itu patroli rutin, meningkatkan frekuensi patroli oleh kepolisian dan Satgas di wilayah rawan untuk mencegah aktivitas terkait narkoba. Yang ketiga itu dukungan keluarga, memberikan pelatihan kepada keluarga tentang cara mendukung anggota keluarga yang terkena narkoba dan pentingnya melaporkan kasus penyalahgunaan. Dan yang keempat itu testimoni mantan pengguna, menggunakan testimoni mantan pengguna narkoba dalam kampanye publik untuk memberikan dampak emosional yang kuat dan memperkuat pesan anti narkoba. Untuk memastikan pemerintah menerima kebijakan yang inklusif, kami mengembangkan rencana dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, petisi publik. Meluncurkan petisi publik yang didukung oleh warga untuk mendesak pemerintah mengadopsi kebijakan yang diusulkan. Yang kedua, kampanye media. Menggunakan media sosial, televisi, dan radio untuk mengkampanyekan pentingnya kebijakan ini dan mendapatkan dengan luas dari masyarakat. Yang ketiga, audiensi dengan pemerintah. Mengatur audiensi dengan pihak pemerintah, BNN, dan legislatif untuk mempresentasikan kebijakan yang diusulkan dan mendiskusikan langkah-langkah implementasi. Yang keempat, kolaborasi dengan LSM. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada penanggulangan narkoba untuk memperkuat suara dan pengaruh dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berikut adalah refleksi hasil belajar dari wawancara mengenai dampak narkoba di lingkungan masyarakat Desa Sirnabaya. Yang pertama, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang narkoba. Tantangannya adalah kurangnya kesadaran. Masyarakat masih minim kesadaran tentang bahaya narkoba di masyarakat. Rasa malu, pengguna dan keluarganya seringkali merasa malu untuk melaporkan atau meminta bantuan yang menghambat rehabilitasi. Poin pembelajaran pertama, pentingnya edukasi yang berkelanjutan dan melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk pengguna narkotika yang sudah pulih untuk memberikan testimoni. Sosialisasi dan deteksi dini harus ditingkatkan, terutama bagi remaja dan pemuda yang rentan. Yang kedua, rehabilitasi dan penyembuhan pengguna narkoba. Tantangannya adalah sulit untuk sembuh total. Kecanduan narkoba sulit disembuhkan sepenuhnya, membutuhkan dukungan psikologis dan aktivitas positif. Stigma sosialnya adalah pengguna seringkali malu untuk menjalani rehabilitasi karena takut dengan stigma sosial. Poin pembelajaran pada poin 2 ini adalah rehabilitasi harus melibatkan pendekatan yang komprehensif
termasuk dukungan medis, kerohanian, dan kegiatan positif. Kedua adalah pendekatan persuasif dan dukungan keluarga yang sangat penting dalam proses rehabilitasi. Yang ketiga, dampak narkoba pada keamanan dan kriminalitas. Tantangannya adalah yang pertama, peningkatan kriminalitas. Penggunaan narkoba berkontribusi pada peningkatan tindak kriminal seperti pencurian dan kemalakan. Yang kedua, keamanan lingkungan. Aktivitas mencurigakan seperti transaksi narkoba membantu kenyamanan dan keamanan lingkungan. Poin pembelajaran pada penelitian adalah perlu adanya patroli rutin dan penindakan tegas untuk mengurangi aktivitas kriminal yang berkaitan dengan narkoba. Kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkotika. Yang keempat, peran dan tantangan Satgas Narkotika. Tantangannya adalah yang pertama, penolakan dan perlawanan. Adanya perlawanan dari komunitas yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, keterbatasan kewenangan. Satgas memiliki keterbatasan dalam hal penegakan hukum dan rehabilitasi. Poin pembelajaran pada poin 4 ini adalah Satgas harus terus mengedukasi masyarakat dan berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti BNN, polisi, masyarakat, dan mantan pengguna. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mendukung upaya penanggulangan narkoba. Poin pembelajaran kelima ini adalah pertama, perlu adanya penambahan fasilitas rehabilitasi dari kerjasama dengan lembaga swasta untuk menampung lebih banyak pengguna yang membutuhkan perawatan. Yang kedua, mengusulkan agar pengguna narkotika yang tertangkap dengan jumlah kecil lebih diarahkan untuk rehabilitasi daripada di penjara. Yang keenam, strategi peningkatan efektivitas penanggulangan narkoba. Sarannya, pertama, patroli dan penindakan. Sering melakukan patroli dan penindakan tegas untuk memberikan efek jerah. Yang kedua, iklan dan sosialisasi. Pemerintah dan Satgas harus lebih gencar beriklan dan mensosialisasikan program penanggulangan narkoba. Harapannya adalah yang pertama, diharapkan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan peran Satgas serta pentingnya partisipasi mereka dalam memerangi narkoba. Yang kedua, upaya yang konsisten dan berkelanjutan dari semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Undang-Undang tentang pemakaian narkoba di Indonesia. Penggunaan narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait narkotika, termasuk pengaturan tentang pengguna, pengedar, serta tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelanggaran terkait narkotika. Kategori dan hukuman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membedakan antara pemakai, pengedar, dan produsen narkotika. Berikut beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini. Yang pertama itu pemakaian narkoba. Pasal 127, yaitu mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan narkotika golongan 1, 2, atau 3 untuk dirinya sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun untuk narkotika golongan 1, paling lama 2 tahun untuk golongan 2, dan paling lama 1 tahun untuk golongan 3. Selanjutnya itu pasal 54, yaitu menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ini menegaskan pendekatan yang lebih humanis terhadap pemakaian narkotika, mengakui bahwa mereka adalah korban yang memerlukan bantuan. 2. Pengedar narkoba. Pasal 111 hingga pasal 114 mengatur tentang tindak hukum terhadap pengedar dan produsen narkotika. Hukum bagi pengedar sangat berat, mulai dari pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang diperjualbelikan atau diproduksi. 3. Rehabilitasi. Pasal 103 yaitu hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk mengirim pelaku ke lembaga rehabilitasi, bukan ke penjara, jika pelaku terbukti sebagai pecandu dan bukan sebagai pengedar. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Indonesia mencerminkan upaya komprehensif untuk menangani masalah narkotika melalui pendekatan hukum dan tegas terhadap pengedar dan produsen, serta pendekatan rehabilitatif yang humanis bagi pengguna. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang penting dalam perang melawan narkoba di Indonesia, sambil memberikan jalan bagi pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para pecandu. Demikianlah penyampaian materi penelitian kami mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba Desa Sinambaya Bersinar. Kami berharap kebijakan rencana tindakan yang membantu menciptakan
lingkungan yang lebih aman dan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan melaksanakan yel kami. 1, 2, 3. Ayo kita semua perangi narkoba. Ayo kita semua